Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisahril hurum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa sihatin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, hadratal kiram wal muhtaram ihtisaril kalam, yang saya hormati Ketua DKM Pak Priyatmoko beserta jajaran, yang saya hormati para ustadz, para hujaj, tokoh masyarakat Taman Cikande yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati para jamaah majelis Masjid Taman Cikande yang hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan semuanya ada dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, di pagi hari sebagaimana biasa kita melaksanakan rutinitas, dan tak terasa saat ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana di bulan ini orang-orang melaksanakan kewajibannya bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Salawat beserta salam semoga tercurah bagi baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dzurriyyahnya, tabi'innya, tak lupa kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita kumpul bersamanya di dalam surganya Allah. Sebelum pengajian dimulai, terlebih dahulu kita berdoa untuk saudara-saudara kita, memanjatkan dengan Fatihah untuk keluarga kita, sahabat kita, umat Islam Indonesia dan umat Islam seluruh dunia yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga beliau-beliau yang sedang melaksanakan umrah dan haji pada saat di tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, dijauhkan dari balai, dijauhkan dari sakit, tak lupa dijadikan hajinya haji makbul dan haji mabrur. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah, barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa iyyakum. Capean. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi, amin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas adab-adaban tata krama tidur. Bulan kemarin wa'lam annal laila wan nahara arba'un wa isruna sa'atan. Ketahuilah sesungguhnya siang malam itu ada 24 jam. Wala yakunu naumuka bil laili wan nahari aksara min samani sa'atin. Maka janganlah tidur engkau di dalam siang dan malam itu melebihi dari 8 jam. Oh, banyak amat 8 jam. Ini ulama sufi aja sama dengan ilmu kedokteran. Padahal saya punya guru saya sering bicara begini, sehari semalam itu kamu itu tidur jangan lebih dari 4 jam katanya. 4 jam, ini 8 jam. 8 jam itu berarti payakfika in istamasalan sittina sana antadi'a minha isrina sana. 24 dibagi 3, 8. Berarti kalau seandainya kita punya umur 60 tahun, kalau tidurnya 8 jam, itu berarti tidurnya aja 20 tahun ya. Iya. Tidurnya aja 20 tahun berarti itu. Ternyata kita ini di dunia tidur doang 20 tahun ya, dari umur 60 itu. Suka bercanda saya sama anak-anak di rumah. Kalau bisa mah disekaligusin aja itu tidur tuh 20 tahun. Gak usah diketeng. Wa'id inda naum siwakaka wa tahuraka. Bersiap-siagalah di saat akan tidur menggosok gigi dan menyucikan badan, apalagi disunahkan berwudu. Riwayat dari Rasul itu bila mana mau tidur bersiwak, bergosok gigi. Kita mah apalagi yang tukang ngerokok, jojong-jojong aja, bawa kopi nggak siwak-siwak. Wa inda tanbih minha, begitu juga bangun tidur. Seandainya memang nggak enak badan untuk bersuci, disunahkan mengusap anggota tubuh dengan air. Wudunya ya menghadap kiblat. Terus biasa dikir, doa-doa wudu, jangan lupa. Menjelang tidur tafakur di dalam nikmat-nikmat Allah. Wa'zim ala qiyamil lail. Sebelum tidur itu sudah diniatkan akan bangun malam. Alhamdulillah tiap malam dia bangun kencing.
au alal qiyami qabla subihi, atau diniatkan bangun itu sebelum subuh. Ini mah pugu menjelang subuh tidur, udah tahu setengah jam lagi sama subuh malah tidur, itu lewat tidurnya. Faraqatani fi jawfil laili kanjun min kunuzil birri fastaktasir min kunujika liyaumi fakrika ay hajatika wa huwa fil qabri wa fil qiyamah. 2 rakaat di dalam qiyamul lail itu masuk kategori gedung-gedung kebaikan, maka perbanyaklah gedung-gedung tersebut di saat nanti kita akan membutuhkannya setelah di dalam kubur dan setelah meninggal. Falan tubniya angka kunuzud dunia, maka Anda tidak akan membutuhkan gedung-gedung dunia idza mutta, seandainya engkau telah tiada. Kata Rasul, man ata firasahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal laili fagolabathu ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatun alaihi minallah. Siapa-siapa yang menjelang tidurnya dia berazam, dia berniat akan bangun malam dan akan sholat, buktinya lolos, tidak bangun malam, bangun-bangun adzan subuh, karena di awal menjelang tidur dia udah niat, maka Allah tuliskan sebagaimana niatnya mendapatkan pahala bangun malam. Enggak bangun malam, cuma niat doang, udah dapat pahala bangun malam. Terus Pak Haji, pahalanya sama enggak dengan yang bangun malam asli? Atau enggak lah, sampean mah tidur itu bangun asli. Maksudnya begini, untuk dasar pahala sama, tapi ditinjau dari pelaksanaan tidak sama. Kayak orang kerja di pabrik aja, orang yang kerjanya profesional ya, jangan HL, jangan zaman sekarang mah HL sih. Yang itu, yang asli, yang karyawan tetap, yang asli. Sakit, digaji kan? Digaji, enggak kerja, digaji. Terus gaji orang yang enggak kerja dengan gaji orang yang kerja, UMR-nya mah sama, tapi di dalamnya enggak sama. Yang enggak kerja mah enggak bakalan dapat lembur. Kalau yang kerja mah dapat gaji lembur. Jadi disama-samakan juga enggak sama. Kalau dasarnya sama. Itu sering banyak yang bertanya itu. Ujungnya orang jadi salah memahami, ujungnya jadi sebul. Udah cukup sama niat juga katanya. Atau bukan begitu. Bukan begitu. Jadi pemanaannya itu harus luas. Jangan sempit gitu. Orang mah bangun malam contoh 1 jam. Ditinjau dari 1 jam itu dia tuh udah wudu, udah sholat, udah jadi waktu itu 1 jam itu dipakai ibadah. Pas dia yang niat doang tidur kan nggak ada nilai ibadahnya gitu. Jadi walaupun sama tetap tidak sama. Itu percontohannya seperti itu, UMR-nya sama, tapi plus yang lainnya, bonusnya nggak dapet. Dan seterusnya berdoa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Kalah sama anak kecil.
anak kecil pada katalar, doa-doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang pendek, harus belajar yang pendek malah. Kalau yang panjang gimana Kiai? Ini karangan Imam Ghazali nih. Karangan Imam Ghazali nih. Yang panjangnya begini nih, mau tidur. Bismika Rabbi, dengan menyebut Tuhanku. Wadatu bismika Rabbi, saya bersandar menjelang tidur. Wa bismika arfa'uhu, dan dengan menyebut Engkau ya Rabbi arfa'uhu, kami bangun. Faghfirli dzambi, maka mohon maafkan dosa-dosa kami. Allahumma qini adzabak, ya Allah peliharalah kami dari siksa Engkau. Yauma tab'atsu ibaduk, di mana nanti hamba-hamba Engkau akan dibangunkan. Allahumma bismika ahya wa amut, wahai Allah dengan menyebut nama Engkau kami hidup dan kami mati. Wa a'udzubika, dan kami berlindung kepada Engkau. Berlindung dari apa? Ini di sini ada Allahumma lagi, Allahumma min kulli syarr. Ini kalau Allahumma di tengah-tengah kalimat begini, ini maknanya amin. Semoga Engkau mengijabah. Jadi maknanya bukan wahai Tuhanku. Kalau yang di awal itu maknanya wahai Tuhanku. Aku berlindung kepada Engkau min syarri kulli disar, dari kejelekan setiap kejelekan. Wa min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha, dan dari semua kejelekan dan apapun ciptaan Engkau yang telah memegangnya. Inna rabbina la siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku di atas perjalanan yang yang lurus. Allahumma antal awalu, ya Allah Engkau adalah yang pertama. Falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada apa-apa sebelum Engkau. Wa antal akhiru, dan Engkau yang terakhir. Falaisa ba'daka syai'un, maka tidak apa-apa setelahnya. Ini mah kalau di dalam ilmu tauhid mah sifat bako, langgeng. Bako langgeng, Tuhan itu langgeng. Laisal awalu wa laisal akhiru. Wa antal zahiru falaisa fawqaka syai'un, wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Ikdi anni daina wa aghnini anil fakri, ya Allah bayarlah hutang-hutang kami, ya Allah jauhkanlah kami dari kefakiran. Allahumma anta khalaqta nafsi, ya Allah Engkaulah yang telah menciptakan kami. Wa anta tatawaffaha, dan Engkau yang telah mewafatkan kami. Mamataha wa mahyaha, di saat mati dan di saat dihidupkan kembali. Faghfirlaha in amataha faghfirlaha, seandainya Engkau telah mewafatkan kami maka maafkanlah dosa-dosa kami. Wa in ahyaitaha fafadha, dan seandainya Engkau telah menghidupkan kami maka peliharalah kami. Bima tahfadu bi ibadika sholihin, dengan apa-apa sebagaimana Engkau telah memelihara terhadap hamba-hamba yang soleh.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma aikidni bi ahadis saati ilaika wastakmilni bi ahabbil a'mali ilaika. Jadikanlah kami itu orang yang mencintai pekerjaan-pekerjaan untuk mendekatkan kepadamu, lituqarribuni ilaik wa tub'iduni min suhtik, dan jauhkanlah dari kebencian engkau. Bu'dan, sangat jauh. As'aluka fatu'tini wa astaghfiruka fataghfiruli wa ad'uka fatastajibuli. Itu doa mau tidur. Panjangnya begitu. saya atuh ditulis apa di HP gitu kan, lihat dulu. Nggak tiap hari baca mangga ketalar. Setelah beres berdoa tidur, jangan dulu. Apalagi sumakro ayat al-kursi, baca ayat kursi. Terus baca apa lagi? Wa amanah rasul, baca amanah rasul. Terus baca apa lagi? Wal ikhlas wal muawadaten. Baca surat al-ikhlas, baca surat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terus baca apa lagi? Wa tabarakal mulk. Baca surat tabarok. Itu nggak tidur tuh Bapak Haji. Itu sebelum tidur. Kita baca ini aja gini yang pendek nih. La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Itu. La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Wal yakhudkan naumu wa anta ala dzikrillah. Jadikanlah tidur engkau itu, hati kita itu mengingat Allah. Iyalah. Tidur kita mau dengan tidurnya ulama enggak sama. Jangan ngomongin tidur Rasul dulu. Jangan ngomongin tidur sahabat dulu. Tidur Imam Syafi'i aja. Kan Imam Syafi'i ada nadomannya, lam yahtalim qad abadan. Terus dia itu nadoman Kangjeng Nabi ya. Imam Syafi'i aja dulu. Imam Syafi'i itu tidur jasadnya, hatinya tidak tidur. Bisa tuh. Jangan dulu Kanjeng Nabi kejauhan, jangan dulu sahabat kejauhan, Imam Syafi'i aja. Imam Syafi'i itu tidurnya hatinya enggak tidur, jasadnya doang yang tidur. Itu gimana prakteknya? Puyangan kita mah.
Iya tuh gampang sebenarnya mah. Saya ambil percontohan lain supaya dapat dimengerti. Seperti diri kita sholat, kita itu sholat jasadnya yang sholat, hatinya kemana? Nah itu percontohannya supaya bisa dimengerti tidurnya Imam Syafi'i dan tidurnya Rasul. Rasul itu jasadnya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Gitu. Sama dengan kita, percontohannya, gitu. Kita itu jasadnya sholat, hatinya mah biasa aja, ke wudhu, ke kopi, ke utang. Jadi takut bingung gitu, gimana ya, jasadnya tidur, hatinya tidak tidur. Gitu. Nggak kepikiran sama logika kita yang awam. Ternyata Rasul dan pewaris-pewaris Rasul, ulama-ulama mujtahid mutlak, ternyata seperti itu, jasadnya doang yang tidur, hatinya mah tidak tidur. Gitu. Ya percontohannya kita bisa, cuma kita mah bukan di kelakuan baik. Jadi seandainya sebelum tidurnya kita berzikir, nanti dampaknya apa? Wal yakun awaluma yuridu ala qalbika indat taiqadi zikrullah. Di saat kita mau tidur mengingat Allah, dan di saat kita bangun pun insya Allah mengingat Allah. Fadzalika alamatul hubbi lillah. Kalau di saat tidur ingat Allah dan bangun tidur ingat Allah, itu sudah menjadi alamat cinta kepada Allah. Dan wa alamatu taqassufin an batinil qalbi, dan itu menjadi alamat terbukanya hati kepada Allah. Tinggal dirasakan baik sorangan Mang Ep. Rek tidurna urang inget teu ka Gusti, terus bangun tidurna urang ieu inget teu ka Gusti, tinggal gitu doang. Lah teu kudu jauh-jauh lah, puyang. Itu yang bicara itu Syekh Nawawi Tanara itu. Alamat dicintai Allah dan alamat terbukanya mata hati di saat mau tidur, punya wudhu, membaca Al-Quran. Dibuktikan aja dulu, dibuktikan wudhu, baca Quran, terus tidur, bangun tidur itu. Nanti ada ininya apa? Faidahnya. Faidahnya juga nanti ada sendiri. Ada sendiri. Seluruh kelakuan apapun di manusia, entah secara fisik, entah secara batin, itu yang dikerjakan nanti ada dampaknya terhadap dirinya. Orang sholat aja, atau latahnya gelatah sholat. Kalau orang mancing aja, atau latahnya juga latah mancing. Begitu. Kalau ngerokok aja, latahnya juga latah rokok. Wala taharatin, dan bersuci. Nanti dampaknya apa? Urija biruhihi ilar arsi.
di saat tidur ruhnya itu bermain ke aras. Wa kutiba musollian ila an yastaiqadha, dan dituliskan dia melaksanakan qiyamul lail nanti di saat bangun, walaupun tadi terlewat kesubuhan umpamanya. Wa kanat ru'yahu shadiqatun, seandainya tidurnya bersuci, berdoa, insya Allah mimpi-mimpinya itu betul. Wa in lam yanam ala taharatin, seandainya tidurnya tidak bersuci, fatil kalmanam ad'afu ahlamin la tusaddaku, mimpi-mimpinya itu asli, bunga-bunga tidur tidak bisa dibenarkan. Wa hada urida bihi taharatul batin wa dhahir jami'an. Yang dimaksud di sini kata pengarang kitab, sucikan penyucian batin dan penyucian lahir jami'an seluruhnya. Wa taharatul batin hiyal mu'athiratin kisafi hujubil ghaib. Adapun dampak positif dari kesucian batin akan terbukanya hijab-hijab yang susah untuk dimengerti. Ketinggian lah, nggak perlu tinggi-tinggi, nanti ujungnya banyak nahalu lagi lah, banyak berhayal nanti ujungnya, nggak taunya dari setan-setan juga. Faidas taiqadta litakuma farji ila irpatika awalan. Dan seandainya kita mulai bangun, maka ketahuilah apa yang telah saya sampaikan dulu dari pengajian yang telah lewat. Maksudnya rutinitas kitanya itu diperhatikan dulu waktu pertama ngaji kitab ini, dibukanya itu dulu pas bangun tidur. Nah sekarang ngomongin tidur, dari bangun terus ibadah apa. Nah, jadi pas kita bangun tidur, yang dulu udah terlewat itu diperhatikan. Niat yang baik-baik apa, terus biasa sholat qiyamul lail, entah witir entah tahajud, terus qobliyah subuh, terus auradnya, terus isyraq duha. Kalau yang nggak punya kelakuan pekerjaan atau mending ibadah terus sampai menjelang duhur. Sebelum duhur qailulah, terus sebelum duhur kalau nggak puasa makan. Orang dulu makannya sebelum duhur, dengan sama sebelum maghrib. Orang dulu begitu kan, malam itu nggak ada makan. Orang sekarang makannya nggak ngatur. Iya bener lah, ini wajah-wajah orang dulu semua masa nggak sama? Adat di sini aja adat Sunda begitu. Kami itu dulu waktu kecil makan itu sebelum duhur dengan sebelum maghrib. Kalau nggak puasa, malam itu nggak ada istilah makan, nggak, tidur aja udah. Zaman sekarang mah atuh banyak makannya. Terus duhur qobliyahnya,
terus duhurnya, terus ba'diyahnya, terus asar, qobliyahnya, terus asarnya, nggak ada ba'diyah. Terus ibadah lagi, terus maghrib, qobliyah, maghrib, ba'diyah. Terus sholat awabin, terus isya, qobliyah, isya, ba'diyah, witir dahulukan. Kalau yang diragukan bangun malam, kalau yang suka bangun malam, nanti aja bangun malam. Udah kelewat kan begitu. Jadi istiqomah begitu aja terus tuh. Wadawim ala hada tartib, dan biasakan tartib-tartib yang telah disampaikan dari pertama kajian. Baqiyata umrika, sepanjang umur engkau. Fa in saqat alaikal mudawamah, kata Imam Ghazali, seandainya memang sulit untuk membiasakan istiqomah, memang benar sulit. Ulama juga udah nebak ini, di dalam kitabnya ada. Kata ulama, udah ketebak katanya. Solusinya apa? Tasbir sobrol marid, maka bersabarlah. Bersabar sebagaimana sabarnya orang-orang sakit. Kita kan ngomongin orang sakit bisa kan, sabar, sabar katanya. Nah, kita ingin istiqomah di dalam kebaikan, itu harus sabar sebagaimana sabarnya orang sakit. Sabar kan ada 4 ya. Sabar ada 4. Ini di kitab ini nih. Kemarin saya pas baca di kitab Risalatul Muawanah. Sabar ada 4. 1, sabar terhadap takwa. Kita takwa perlu kesabaran. Godaannya gede. Iyalah. Takwa itu bukan sholat aja. Bermasyarakat takwa. Muasaroh bil ma'ruf dengan istri, dengan anak, takwa. Jadi hablum minallah, hablum minan nasnya. Itu perlu kesabaran. Perlu sabar. Kalau ibarat di sini mah yang keras sama kita aja. Kalau lagi sakit, jangankan lagi sakit, enggak sakit aja, mau sholat itu males, apalagi sakit. Makanya perlu kesabaran. Yang kedua, sabar terhadap menjauhi maksiat. Yang kedua, perlu sabar juga menjauhi maksiat. Karena kalau nggak sabar, balik lagi. Kalau nggak sabar, balik lagi ke situ. Apalagi maksiat sekarang, nggak perlu ke jauh, ada semua di tangan, lewat HP. Yang ketiga, sabar urusan musibah. Musibah itu banyak, seperti kecelakaan, kematian. Musibah itu seperti apa, hinaan orang. Yang keempat dan yang kelima itu sabar terhadap
syahwat yang diinginkan. Kita harus sabar terhadap keinginan. Iya, harus sabar. Kenapa? Enggak Allah kasih. Enggak Allah kasih. Keinginan kita itu banyak. Contoh, pengen rumah bagus, pengen mobil bagus, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Fakta di lapangannya enggak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Sama aja, itu juga harus sabar. Sama aja harus sabar. Karena kalau nggak sabar nanti dampaknya bisa maksiat itu. Bisa korupsi, bisa babi ngepet. Kalau kata orang dulu mah. Bisa nipu, bisa maling. Kenapa? Dia itu tidak bisa sabar terhadap keinginannya. Nah, kalimat sabar itu mendapat pahala. Kalimat sabar itu mendapat pahala bagi orang yang mampu bisa melaksanakan sabarnya. Sama aja, dapat pahala. Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Banyak lah di Al-Quran dalilnya. Allah berserta orang-orang yang bersabar. Jadi sabar itu banyak. Satu, sabar terhadap takwa. Dua, sabar terhadap maksiat. Tiga, sabar terhadap musibah atau hal yang tidak kita inginkan. Hal yang tidak kita inginkan. Apa yang kita tidak inginkan? Banyak. Kita ini nggak mau sakit, ya kan? Banyak. Tidaklah. Pengennya sehat terus. Sama aja. Harus sabar terhadap yang tidak kita inginkan. Yang keempat, kita harus sabar terhadap hal-hal yang kita inginkan. Kalau yang tidak kita inginkan itu berarti ada di diri kita. Nggak mau tapi ada. Kitanya harus sabar. Kalau yang keempat, yang kita inginkan tidak terlaksana. Sama, kita juga harus sabar. Harus sabar. Pengen ini, ya udahlah. Cukup pengennya aja. Itu. Sama. Jadi sabar itu ada 4. Jam berapa? Bila mana kita tidak mau istiqomah di dalam melaksanakan rutinitas ibadah keseharian kita, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab ini, sebul, hulab, sanghek, malas, pasbir, sabrol, marib. Solusinya kata pengarang kitab, bersabarlah sebagaimana sabarnya orang-orang yang sakit. Ala mirorotid dawa, pulang pergi ke dokter. Enggak sebuh-sebuh inti doron lisifah. Dia menanti obat, menanti kesembuhan. Watafakkur fi qasri umrika, dan bertafakurlah, berpikir bahwa umur itu sebentar. Yalah, umur itu sebentar. Dulu bahasa waktu bujangan, waktu umur 20 enggak kepikiran itu umur sebentar. Sekarang memang bareng umur nggak selewat 40 50 tuh. Ih, kurang paeh yo. Tetangga saya tahu kan, sahabat saya tuh Kiai Jubaidi meninggal. Kaget saya. Kata saya innalillahi.
Kenapa meninggal begini, kata saya. Tuaan saya itu umurnya itu. Tuaan saya itu umurnya. Beda bulan. Cuma emang dia mah kelihatannya kata orang lain tua kelihatannya. Kurang ngorak kula mamang eta bangkos. Ki bae di istrinya meninggal muda, Ki Jubairinya meninggal muda. Watafakkur fi qasri umrika, berpikirlah bahwa umur itu enggak lama. Wa in istamasalan mi'ata sanatin, seandainya kita upamanya hidup 100 tahun, fahiya qalilatun ila maqamika fidaril akhirah, itu hanyalah sebentar dibandingkan dengan makom akhirat yang mana abadul abad, abadan abidin. Saya pernah ngitung matematika, dari umur kurang lebih 70 tahun itu alam akhiratnya itu kalau dijam dengan alam dunia 70 tahun itu cuma 1 jam 10 menit. Kita di dunia ini hidup 70 tahun. Saya pernah matematika itu. Di matematika itu kurang lebih cuma 1 jam akhiratnya. Jadi ulama bilang itu umur itu sangat singkat, umur itu sangat singkat, umur itu sangat singkat. Emang benar. Emang benar. Nih sekarang apalagi udah banyak TikTok, udah banyak YouTube, tinggal asal nyarinya pinter aja. Gitu. Umat Nabi Muhammad paling hebat, tapi tetap aja sama umat yang lama dulu zaman Nabi Nuh diomongin. Itu umat Nabi Muhammad katanya, umat paling mulia katanya, pengen amat kita. Iya, tapi sama aja mereka juga punya godaan. Apa godaannya? Umurnya pendek tapi ngebangun gak pernah berhenti. Umurnya paling pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, tapi cinta dunianya keciri. Cinta dunianya udah model begini, dapat 10 tahun, 20 tahun, rubah lagi model baru. Itu umat Nabi Muhammad seperti itu katanya. Jadi dari zaman dulu udah diomongin. Dari zaman dulu udah diomongin, dari zaman sebelum zaman Nabi Muhammad. Umat terbaiknya maksudnya orang yang takwanya itu. Tapi kalau dilihat dari presentase negatifnya itu, cinta dunianya itu melebihi dari, kata mereka, melebihi dari kita katanya. Kata umat terdahulu itu. Kalau kita mau udah aja guyup begini, makan seadanya, apa gitu. Kayak zaman penjajahan tahun 45, kayak begitu. Sekarang, jangankan Arab Timur Tengah, orang Indonesia makan masih sedikit. Orang Indonesia makan masih sedikit segini. Orang Arab tuh kalau makan, makan sendiri. Bener ya, bener. Tapi orang Indonesia mah walaupun sedikit sering. Pagi, siang, sore, malam, bukan lagi. Sama aja.
Mungkin nyatu kabeh. Wa ta'ammal innaka kaifa tahmilul masyaqat wa bilad fitalabid dunya. Cobalah kita belajar berpikir bagaimana kita merasakan repot dan susahnya mencari dunia. Syahron 1 bulan, osanatan 1 tahun, rojaan antastariha biha isrina sana. Kita itu ingin istirahat juga, dikejar-kejar dunia. Pakai bala tamulu dalika ayaman kala iya rojan istilah abadal abidin. Lah, bagaimana kita enggak mengejar-ngejar akhirat, sedangkan akhirat itu nanti dampaknya abadan abidin. Kita yang ngejar-ngejar dunia umur tunggal cuma 60-70 juga banting tulang. Kenapa untuk akhirat enggak banting tulang? Wala tatulu amaluka fayasqalu alaika amaluka. Cita-cita dunia itu jangan panjang-panjang. Kalau cita dunianya panjang-panjang nanti dampaknya apa? Untuk beribadah itu males. Fayasqalu sakila. Berat, males. Malas. Emang ulama-ulama mah kenapa ibadahnya hebat-hebat, ngajinya hebat-hebat ya? Iya tuh emang enggak ngejar-ngejar dunia ini. Yang asli ya. Jangan ngomongin ustadz yang ngejar-ngejar dunia ya. Yang asli ya. Saya punya guru di Cidahu itu, Mbah Dim itu, Mbah Dim. Itu mah Mbah Dim mah bener. Saya belum nemu ya kiai ulama yang kepintarannya seperti Mbah Dim, yang amalnya seperti Mbah Dim. Jadi cara ngomongnya juga jauh dengan kita jauh. Dulu itu mau dikasih uang itu. Mbah Dim itu wafat itu 2003. Dulu itu mau dikasih uang sama Megawati 1 miliar, nggak mau, ditolak. Majanan gratis, nggak ada embel-embel politik, enggak. Megawatinya sendiri yang ngomong. Kata Megawati, aneh saya mah, baru kali ini katanya ada kiai dikasih uang nggak mau. Biasa menurut bahula-hula menurut perebutnya. Baru kali ini. Asli itu mah. Asli. Saya yang ngaji di situ sampai sekarang, sampai saya udah tua lagi, nggak ngerti saking hebatnya, nggak ngerti ibadahnya, nggak ngerti puasanya, nggak ngerti ngajinya, nggak ngerti. Ini ngaji-ngaji kayak begini nih, kalau kata Mbah Dim itu dianggapnya kita itu lagi ngaji alif jabar a, ba jabar ba, aba. Ngaji begitu. Kita ini nih yang sekarang pakai kitab nih. Gitu. Enggak ngerti.
Jadi apik gitu. Baca Qurannya apik, apanya apik, keilmuannya apik. Apik gitu. Kita kan baca Quran seenaknya aja. Kita baca Quran seenaknya aja loh. Kita makan baca Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak tahu waqaf, enggak tahu wasol. Mana nafas waqaf, mana nafas wasol. Di Al-Quran itu kan ada kalimat wukuf murojaah, di mana berhenti, di mana memulai. Nah itu harus paham itu harus paham. Seperti baca Fatihah, baca Quran lah umumnya baca Quran itu metodenya itu, terutama Fatihah ya, metodenya itu kan ada 4. Yang pertama satu napas. Bismillahirrahmanirrahim, napas. Alhamdulillahirabbil alamin, napas. Ar-Rahmanirrahim, napas. Maliki yaumiddin, napas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, napas. Ihdinas siratal mustaqim, napas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Napas. 1. Yang kedua, 4 kali napas. Bismillahirrahmanirrahim, napas. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, napas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, napas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4 kali napas. Yang ketiga, 3 kali napas. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Metode keempat, 1 kali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak kuat saya gitu. Udah enggak muda lagi. Dulu waktu muda mau kuat. Itu empat cara metode baca Quran itu disesuaikan dengan wakaf. Jadi baca Quran itu nggak bisa seenaknya, nggak bisa seenaknya. Lah Pak Haji, daripada enggak, emang kalau ngedalilnya daripada enggak saya kalah. Nanti ujungnya nggak ada yang baca Quran lagi Pak Haji katanya. Nah, maksudnya gitu. Ini kan lagi ngaji ya, Ngaji itu kan kita kan mencari yang terbaik dari yang baik, mencari yang baik dari yang kurang baik, gitu. Meningkatkan gitu. Dari salah jadi agak betul, dari agak betul jadi betul, dari betul jadi lebih betul gitu. Seperti begitu.
Saya dulu didebat sama perempuan, sama ustazah. Didebat sama perempuan. Pak Kiai, berhenti di situ masalah dia katanya. Kata saya, salah ya. Iyalah salah katanya. Gitu. Berhenti di situ masalah katanya. Tapi adat ngeriung kita emang begitu bu, kata saya. Bu, iya ya katanya, susah. Kan adat ngeriung di kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Masih betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tuh, di situ. Enggak nyambungnya. Harusnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ngambil napas. Baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Oke. Tanyanya tapinya ke ahli qiraat. Tanyanya, lihat di Quran wakofnya ge, lihat ya wakofnya ge. Lihat. Kan di Quran itu ada wakofnya, ada wakof kola, sola, kili, sili gitu. Ketahuan di sini. Asal Qurannya yang ada wakofnya. Janganlah, udah jam 6. Jadi kesimpulannya, kalau memang kita mau istiqomah beribadah susah, bersabarlah sebagaimana sabarnya orang sakit. Jadi lamun cek puasa Sunda mah paksakeun. Allahu a'lam bishawab. Ya ayyuhal qayyum bi rahmati astaghfir sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa sallim ala rasul ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tajaduna istiqamah dan hal karamah wa tansuruna min ghasri misadi wal karamah fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na biman lam tana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma nas'aluka taysira fi kulli asir wa inna taysira fi kulli asir wa kasamu yasir. Allahumma ya latifan bi khalqi ya liman bi khalqi ya biram bi khalqi ultuf bina ya latif ya alimu ya khabir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina mala rajai wa sawqal amal ya huwa ya huwa ya huwa ya mamlikul fadli nas'aluka al-jannah jalla ilahi al-ijabat al-ijabah. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.